sih yang menjadi ancaman dan kesempatan gitu dalam pergeseran teknologi gitu ya? Perusahaan yang mungkin memberikan lapangan pekerjaan bagi ratusan ribu orang. Selamat datang pemirsa penonton Bening Podcast. Kali ini saya Eka sebagai host dan saya ditemani oleh tamu istimewa saya dari Singapura, namanya Mas Eko. Dulu kami sama-sama bekerja di pabrik yang sama, tapi setelah pabrik itu bubar, kami berpisah. Ya. Apa kabar Mas Eko? Kabar baik Pak Eka, terima kasih sudah diundang saya kemari. Sama-sama. Ini hari yang istimewa karena sampean aku tahu sangat sibuk ya, tapi masih menyempatkan diri untuk ketemu sama aku, rekaman. Selain karena tamunya istimewa, Mas, topiknya juga istimewa, Mas. Hmm, Topiknya itu beberapa hari terakhir ini sangat mengganggu aku ya, pikiranku ya. Jadi mungkin para pemirsa juga tahu bahwa kami itu biasanya bertiga ya lewat Zoom. dengan Karena Pak Kaustup ya. Mas Eko itu di Singapura, satu lagi Pak Kostup itu di India. Jadi kapan ketemunya ya? Kira-kira 2 minggu yang lalu aku ketemu Pak Kostup ya. Hmm, Dan Pak Kostup kan juga masih beredar di dunia otomotif lah. betul. Ya nggak kayak aku ya yang beredar nggak jelas kemana-mana gitu ya. Nah dia menyampaikan informasi ke aku itu bahwa sebuah mobil dari Tiongkok yang merek D itu ternyata sekarang dengan harga yang sangat atraktif dan fitur yang juga katanya oke, sudah mengambil pangsa pasar dari mobil T yang selama ini, merek T yang selama ini mendominasi. Gitu. Pak Kostup juga bilang, jangan salah ya, mobil D ini nggak punya pabrik loh di Indonesia. Jadi ya mereka impor aja gitu. Nah, mendengar informasi itu aku juga sempat kaget ya. Ya gimana ya? Kalau mobil dari Tiongkok itu fiturnya oke, harganya oke banget. Nah, ini industri otomotif Indonesia yang setauku didominasi oleh Jepang. Kalau Jepang mengatakan kami udah nggak kuat lagi deh, nggak ada yang membantu kami, ya udah kami tutup aja. Gimana nasib para karyawannya? Gimana dengan nasib orang yang mencari kerja? Nah, tapi mungkin ini kan opiniku rada ya mungkin overthinking atau overreacting Hmm. ya. Nah, sampai yang lebih berkecimpung, monggo Mas. Bisa jadi apa yang ada di pikiran Pak Eka masih overthinking atau mungkin terlalu mengerikan yang dibayangkan gitu. Hmm. Cuma memang indikasinya ya Pak ya, Hmm. indikasinya nampaknya seperti itu dan Hmm. ini tidak hanya terjadi di negara kita. Jadi Thailand juga sudah mengalaminya, sudah mulai sama dengan kita dengan masuknya produk-produk yang kompetitif dari Tiongkok, maka industri kendaraan bermotor Jepang yang banyak di Thailand juga mulai terpengaruh. Ya, belakangan memang di Indonesia sangat terpengaruh ya, mulai terasa impact-nya. Jadi pangsa pasar mungkin yang dulu berapa persen mendominasi pasar Indonesia mulai tergerus apalagi di pameran belakangan ya, itu tampak sekali sehari laku berapa gitu kan dari untuk Benar-benar. kendaraan dari Tiongkok karena memang dari segi desain misalnya dari segi desain eksterior interiornya bagi pembeli atau calon konsumen tentunya sangat menarik dengan desain yang menarik harga pun menarik gitu dari beberapa diskusi kami dengan pelaku otomotif langsung di Indonesia ini ada kekhawatiran tersebut ya karena kalau impact ini terjadi pada OEM otomotif di Indonesia yang dari Jepang, impact-nya tidak hanya pada mereka. Nah, Betul betul jadi Mas. impact-nya
akan bersambung ke perusahaan-perusahaan yang mensuplai mereka. Ya kita sebutnya kalau di dunia otomotif ini ada tier 1, tier 2, tier 3 gitu. Jadi perusahaan-perusahaan ini pun termasuk kelangsungan usahanya dengan kesinambungan pekerjaan dan sebagainya, kemungkinan akan terganggu dengan terganggunya supply kendaraan yang biasanya mereka bisa jual, misalnya berapa juta kendaraan per tahun, tiba-tiba berkurang berapa persennya gitu. Nah, pengurangan itu kan juga berpengaruh ke semua lini sampai ke bawah tersebut. Gitu. Iya, jadi memang industri otomotif di Indonesia ini dan mungkin juga tempat lain ya, para investor Jepang tuh datang, kemudian mereka membangun ekosistem kan ya. Betul. Ekosistem untuk memastikan pasokan suku cadang. Nah, kemudian yang masuk langsung disebut tier 1, yang masuk ke tier 1 adalah tier 2, Dan yang masuk seterusnya. ke tier 2 adalah tier 3 dan seterusnya. Betul. Nah, kalau si investornya yang tadi dari berapa juta berkurang sekian puluh ribu, ya pasti ke belakangnya ngikut semua gitu ya ordernya. Ke tier 1, ke tier 2, tier 3 gitu ya. Betul. Ya, berat memang. Jadi mesti berpikir panjang ya, bukan hanya oh industri otomotifnya aja yang tutup, yang lain kan oke. Ya enggak ya, Nah, ya konco-konconya, teman-temannya ya kena juga gitu kan ya. betul. Ya. Bahkan kalau nggak salah dengan munculnya kendaraan listrik ini juga sebenarnya tier 1, tier 2, tier 3 itu juga harus beradaptasi ya karena komponen dan segala macam itu kan. Ini yang kita bicarakan berapa tahun yang lalu kan, Pak? Iya, kira-kira Ini. 2021 lah, Pak. Jadi sekarang itu sudah ada tren ke kendaraan listrik, itu sebenarnya juga udah merupakan suatu hal yang harus dipikirkan ya, gimana beradaptasi. Nah, sekarang langsung mobilnya yang dari sono, bukan sekedar berubah dari fossil fuel ya, bahan bakar fosil ke listrik, itu pun sudah ada suatu ancaman ya. Tapi sekarang mobilnya yang dari sono gitu loh. Ya, Ya. aku merasa dengan garis bawah merasa gitu ya, bahwa kayaknya halayak umum ini masih fine-fine aja tuh, happy-happy aja. Tapi sampean kan bilang bahwa sudah disuarakan ya. Nah, Jadi mungkin kalau yang Pak Eka eh, narasikan misalnya khalayak umum gitu, nah, mungkin dari segi konsumen. hmm, Dari segi konsumen, karena konsumen kita tidak berpikir sejauh itu ya, tidak berpikir, oh ini kalau saya beli mobil A, nanti perusahaan B yang karyawannya ribuan orang itu akan collapse atau apa atau berkurang produksinya. Sebagai konsumen kita tidak berpikir seperti itu kan. Kita berpikir apa yang menarik, harganya juga sesuai dengan budget kita, itulah yang kita beli kan. Jadi mungkin disebut fine-fine saja dalam hal seperti ini. ya mungkin aku termasuk orang yang ini ya, yang overthinking ya. Gimana? Tapi sampean sudut pandang sampean itu benar. Tapi aku mikirnya gini, kan tadi sampean bilang bahwa Thailand udah kena ya, terus sedikit menyinggung Malaysia ya. Aku nggak tahu lah dampak ke Thailand atau Malaysia gimana. Tapi pikiranku itu adalah kalau di Malaysia kalau nggak salah mereka punya Brand merek lokal. P ya, Nah, brand brand lokal lokal ya. ya. Jadi ya moga-moga konsumennya masih, ya gue punya brand lokal, gue beli brand lokal aja. Nah, Ya, kalau Indonesia kan enggak mas. ya. Terus piye gitu, gue pun nanti kalau sampean bandingkan dengan Malaysia gimana gitu. Oke. Ya, jadi gini Pak, kalau secara nasionalitas gitu ya, apa kebanggaan produk dalam negeri gitu mungkin nggak sampai situ ya. Cuma kalau seperti di Malaysia dengan produk yang punya brand yang diketahui sebagai produk Malaysia, selain mereka juga bangga menggunakannya, produknya sendiri kompetitif itu, secara harga kompetitif, karena memang didukung dengan segala macam kebijakan yang ada di sana, sehingga apapun produk yang diimpor langsung dari luar,
Hmm. itu jatuhnya akan lebih mahal daripada produk yang dibuat di dalam negeri. Hmm. Walaupun salah satu brand Malaysia tersebut sekarang juga sudah dimiliki oleh perusahaan dari Tiongkok. Hmm. Cuma mereka tetap merakitnya Hmm. di Malaysia. Jadi Hmm. dalam kondisi merakit di Malaysia, komponen-komponennya juga didapatkan dari industri yang Hmm. ada di Malaysia. Gitu. Awalnya memang datang build up gitu, Hmm. untuk mungkin berapa Hmm. ratus unit pertama, kemudian setelah bisa di assembly di lokal, berikutnya untuk pasar lokal mereka melakukannya semua di Malaysia. Dan ini yang harusnya juga dilakukan di Indonesia. Kalau Hmm. mungkin sekarang Pak Kaustup menginformasikan ke Pak Eka bahwa datang itu build up gitu kan. Kalau menurut saya untuk awal introduction ke pasar Indonesia bisa seperti ini. Kita Hmm. datangkan dulu build up, nanti dikasih aturan bahwa dalam berapa tahun kamu harus mengassembly di Indonesia. Aku pikir model Malaysia itu emang yang harus kita tiru, Mas. Hmm. Dan sebenarnya model itu udah ada. Ya, cuman aku pesimis saja gitu loh. Karena aku, ya mungkin karena aku bukan bagian dari suatu kelembagaan, tapi orang luar yang rakyat biasa gitulah, Hmm. yang tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam. Dan seperti yang sampean bilang juga, sampean bener banget bilang, ya konsumen kan taunya pokoknya harganya oke, barangnya oke, Ya, itu aja yang gue pilih gitu. Mungkin ya betul. aku yang overthinking, terlalu merasa wah aku mikirin bangsa dan negara gitu ya. Ya. Ya aku pesimis gitu loh. Dan gimana ya, aku pengen dalam kapasitasku sebagai orang yang tidak punya power apa-apa, tapi aku masih ingin berkontribusi gitu ya. Hmm. Oke, salah satunya adalah lewat podcast ya. Tapi seperti sampean bilang tadi kan kita 4 tahun lalu udah ngomong hal ini dan Ya. kayaknya traction-nya nggak ada tuh yang kita omongin. Ya wajar lah, mungkin orang lihat ngapain sih gua dengerin 3 orang zoom-zooman kemudian bicara electric vehicle jauh banget gitu. Hmm. Ya teknis banget gitu Teknisnya ya. apa, Ya resikonya ya apa gitu. apa gitu ya. Selama gua nggak kecolek sama PHK ya gua fine-fine aja gitu. Ya. Nah ini menurut sampean gimana ya membangkitkan rasa urgensi bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan gitu loh. Ya, kita mungkin bisa bantu lagi dengan apa yang kita lakukan, tapi dari pelaku industri itu sendiri kan ada asosiasinya ya, Pak ya. Ya. Ada asosiasinya. Mereka juga melakukan banyak hal. Mereka Hmm. melakukan banyak hal. Tentu saja mereka berusaha untuk survive kan, untuk Hmm. survive bagaimana mereka melakukan banyak hal, memberikan usulan-usulan Hmm. agar apa yang sudah selama ini berjalan di Hmm. Indonesia untuk kemaslahatan orang banyak ya, untuk survival perusahaan-perusahaan yang mungkin memberikan lapangan pekerjaan bagi ratusan ribu orang Hmm. ini tetap ada. Nah, Hmm. itu dilakukan oleh mereka, Pak. Jadi mereka Hmm. tetap ada usaha-usaha tersebut Hmm. tentunya untuk mereka sendiri dan orang-orang yang tergantung pada usaha yang dilakukan Hmm. mereka. Ya, tinggal kita bantu dari luar seperti apa yang kita lakukan selama ini. Ya oke bagus lah kalau memang mestinya mereka juga itu masuk akal ya mereka akan berbuat sesuatu karena ini juga eksistensi mereka kan Betul, di bawah ancaman juga ya, ya betul. gitu ya. Ya. Dan ya kira-kira kita sebagai orang di luar bantunya dalam bentuk apa lagi Mas selain oke podcast kemudian mungkin podcast kita mesti kita potong pendek-pendek supaya nongol di TikTok gitu Hmm, supaya orang ya, lebih tertarik gitu. ya. Tapi selain itu kira-kira apa Mas apa yang bisa kita lakukan itu? Bisa juga sebenarnya media itu kan banyak ya, Pak ya. Hmm. Saya secara pribadi saya sudah mulai mencoba juga untuk mensosialisasikan apa yang dalam pikiran Hmm. saya juga dengan ada dua topik sebenarnya yang sekarang saya pikirkan untuk saya sampaikan di media seperti LinkedIn misalnya. Hmm. Itu apa yang terjadi dengan dunia otomotif. Satunya lagi tentang uh, yang belakangan ini juga rame adalah bekerja di luar negeri misalnya begitu. Hmm. Kabur aja Karena dulu. kebetulan saya juga kerja di luar negeri gitu kan. Cuma bukan berarti saya mau ngajak semua pergi gitu, tapi Nah, apa yang harus dilakukan untuk
bekerja di luar negeri, apa Hmm. yang harus dipertimbangkan dan sebagainya itu yang saya coba sampaikan sehingga saya harapkan siapapun yang membaca itu mendapatkan informasi yang tepat gitu sebelum Oke, mereka melangkah gitu. oke. Mungkin itu bisa dilakukan atau ya entahlah mungkin Pak Eka punya usulan Ya, dan aku sebagainya. ya sampean ngomong gini aku jadi inget ya, sampean mungkin banyak punya informasi tentang otomotif ya. Terus aku kan banyak waktu ya. Hmm. Jadi kita kolaborasi aja Mas, kita kolaborasi nulis gitu ya. Mhm. Aku mikirnya gini Mas Eko, sampean punya info apa tentang hal ini? Kita bicara di otomotif ya, karena menurut aku ini kritikal ya, Hmm. kita harus angkatlah sebisa mungkin, apa sih yang menjadi ancaman dan kesempatan gitu dalam pergeseran teknologi gitu ya. Hmm. Kita collab aja Mas, nanti, aku nanya gitu, sampean punya topik apa, kita olah bersama, terus mungkin kita munculkan bukan hanya di LinkedIn, tapi mungkin di Kompasiana atau di Hmm. mana. Ya sedikit nepotisme mungkin kakakku yang ada punya hubungan gitu dengan outlet-outlet apa gitu, kita Ya, gunakan gitu Mas, bisa Pak. gitu. Bisa ya? Bisa, insya Allah Iya. bisa Pak. Jadi Mhm, misal kalau kita bisa suarakan ya, mhm, ya sedikit banyak bisa mungkin membantu mhm, kawan-kawan yang berada langsung di industri mhm, tersebut dan mereka juga sedang berjuang gitu. Cuma mmm, mungkin ada juga bantuan dari luar juga iya, yang bisa lebih baik. Tapi di lain pihak sebenarnya dengan kedatangan produk-produk di Tiongkok ini kan memicu persaingan yang sebenarnya bisa sehat ya Pak ya. Bisa persaingan mhm, yang sehat. mhm, Jadi industri yang sudah ada ya tidak boleh ada di comfort zone gitu. Jadi nyaman sehingga tidak mau untuk lebih efisien misalnya. Nah, mhm, tentu saja tidak seperti itu, mereka juga akan terus efisiensi dan sebagainya. Sementara yang baru datang pun seperti yang saya sebutkan tadi misalnya seperti di Malaysia, oh awalnya boleh datang gelondongan gitu, mhm. datang build up, tapi setelah itu harus menyesuaikan dengan peraturan yang kita sebenarnya sudah punya, kita punya TKDN dan Betul, sebagainya betul kan. setuju ya. Jadi Mhm, disesuaikan, diassembly di sini, mungkin masih CKD gitu mhm. awalnya, kemudian mulai sedikit demi sedikit barang-barang yang tadinya CKD diproduksi di dalam negeri, akhirnya makin lama TKDN-nya akan lebih tinggi dan itu juga menyerap pekerjaan gitu, Iya, memberikan iya, lapangan iya, pekerjaan iya. gitu. Ya memang memang seperti itu dan aku harapkan sih kejadian seperti itu. Jadi tapi aku tetap merasa itu harus dikawal Mas, nggak bisa di Hmm, karena siapa sih yang seneng keluar dari comfort zone Mas? ya, Eee, hmm, nggak ada kan. ya, Udah comfort ya ngapain susah. gua mesti keluar-keluar dari situ gitu, keluar Hmm, udah nyaman, aman, nyaman, enak hmm, gitu ya, gitu. Jadi betul. sebenarnya di balik semua hal yang kita ungkap kembali sampai bener banget ngomong tentang comfort zone. Hmm, Tapi ya orang tidak akan atau jarang sekali berubah dari comfort zone kalau motivasi intrinsiknya ya. Itu ya. mesti dikulik-kulik. Nah, ini aku pengen ngulik-kulik gitu loh, Mas. Nah, sebenarnya kedatangan produk-produk dari Tiongkok ini yang sekarang sangat kompetitif, sangat dari segi desain juga bagus, Mhm, kualitas juga bersaing, eee, bisa memenuhi standar internasional. mhm. Ini juga jadi faktor luar ya, faktor luar yang Iya, mengulik iya, kondisi comfort zone ini gitu. iya. Kan Mhm, sampean tadi ngomong harus, bicara bahwa harusnya ini menjadi pemantik pemicu ya. ya jadi Nah, pemicu. kalau kalau kondisi baik dalam aku mengartikannya, kalau orang bisa dalam arti, "Oh Tiongkok aja bisa, kenapa kita enggak?" Ya, Tapi itu kan adalah orang yang sudah siap untuk keluar dari comfort zone, Mas. betul. Kalau orang yang belum siap bilang, "Ngapain sih lo gini gini Mhm, gini, ya udah, ngapain mikirin, udah gini gini," gitu dan segala macam. Cari cari biasanya cari jalan mudah lah ya, mhm, untuk menyelesaikan hal yang dia pikir masalah, tapi sebenarnya mhm. masalahnya itu di dirinya sendiri gitu. Nah itu aku pengen nguliknya di situ, Mas. Oke deh kalau gitu aku rasa, cukup segini aja, sampean juga masih banyak ya schedule yang udah ngantri nih ya. Aku dengar sore ini juga harus langsung berangkat ya? Ya, Iya, mau keluar kota, Pak. iya. Anyway aku terima kasih banget loh sampean udah, nyempetin podcast istimewa buatku hari ini.
Matur nuwun. Terima kasih, Pak. Ya, selamat berjumpa kembali para pemirsa.